In a world of moral ambiguity, we are called to stand firm, champion truth, and light the way. Integrity is the cornerstone of a life that honors God, choosing truth not because it's easy, but because it's right. To live with integrity is to honor God in every decision, every word, and every action. Proverbs 10 verse 9 says, "Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out." Happy Sunday Church, welcome to the house. We hope you are doing great. Kami ingin menyambut Anda yang baru pertama kali ibadah di IFJF Kuta Bali dan ingin mengajak Anda untuk berfellowship di Connect Lounge after ibadah selesai. Kami juga menyediakan kopi, teh, dan snack, jadi ngobrolnya bisa lebih asik. Bergabung dalam komunitas sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi, kami ingin mengajak Anda untuk bergabung dalam care group. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam care group, silahkan menghubungi Asher yang bertugas minggu ini. There is power in persistent prayer. Kami rindu berdoa untuk Anda. Oleh karena itu, Anda bisa scan QR code untuk mengisi form prayer request dan kami akan mendoakannya bersama-sama. IFJF Kuta Bali tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Anda yang tergerak hatinya, untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa scan QR code yang tertera di layar berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan jika Anda ingin memberi dalam bentuk uang tunai, kami juga menyediakan amplop yang bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Bagi parents yang membawa anak-anak, kami mengundang untuk membawa anak-anak Anda ke dalam ruangan Kids Church. Selain itu, kami juga menyediakan nursery room bagi yang membutuhkannya. Kami juga membuka pendaftaran baptisan air. Bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan mengisi form pendaftaran dengan scan QR code yang ada di layar. Sekian Cutting Edge News minggu ini. Have an amazing service, happy Sunday, and God bless you. Yeah, happy Sunday! I was glad when they said to me, "Welcome, let's go to the house." So, siapa yang hari ini was glad kalau kita bareng-bareng di sini ada at the house? Angkat tangan teman-teman, boleh tepuk sebelah kiri kanannya, katakan, "I was glad loh kamu ada di sini." I was glad. I am glad, bukan I was glad, I am glad. Oke, teman-teman, sekali lagi kami menyambut Anda yang baru pertama kali hadir to the house. Ada yang baru pertama kali hadir? Wah, kita semua. Oh, ada. Boleh dong tepuk tangan buat ya, nanti teman-teman Asar siap memberikan kartu dan kami ajak Anda untuk boleh ngobrol santai-santai di depan. Dan kita mau baca ayat kita pada hari ini, boleh teman-teman semua bangkit berdiri? Oke. Kita akan baca ayat mingguan kita secara bersamaan in 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Itu dia dari Efesus 4 ayat 25 dan kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh ada di sini semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bukan yang jauh dari kami tapi Tuhan dekat dengan kami. Kami mau menghampiri Tuhan. Kami bawa segala sukacita bahkan pergumulan kami. Karena kami tahu ketika kami pulang kami gak akan sama lagi. Sukacita yang dari Tuhan yang kami bawa dalam kehidupan kami buat keluarga, buat semua orang yang kami temui. Berkenanlah Tuhan atas pujian penyembahan yang akan kami bawakan ini. Biar semuanya tentang Engkau. In Jesus name kami mau memulai ibadah kami semua. Kita yang bersukacita boleh katakan amin. Come on IFJF Kuta Bali, give him shout of praise. Come on. Are you ready, church?
satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku, sinar terang, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, Hanya Engkau Tuhan. Yes, Lord. sumber dari segalanya. Katakan Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atas Katakan. hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Come on, church, clap your hands. Come on, you can do it louder. Come on, the house. Kaulah alasan, come on, Untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. kaulah alasan Kaulah alasan untuk ku untuk hidup. ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Come on, say. Yesus Tuhanku, Katakan berkuasa. kuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Come on, church, give Him shout of praise. Kami tak akan sama lagi Tuhan. Kami tak akan sama lagi Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Come to worship You. Come to worship You, Lord. Come to worship You. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Katakan kami bermazmur Tuhan. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyembah
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Katakan betapa mulianya Tuhanku, ku rindu. Come on the house, come on the house. Tinggikan dirimu Tuhan mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, Yesus Kau mulia, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Come to worship You, Lord. Come to worship You. Come
pujian kami kepadamu ya Allahku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. There is none like you, Lord. There is none like you, Lord. Come on, sing. There is none like you, Lord. There is none like you, Lord. We sing to you, Lord. There is none. There is none like you, Lord. There is none, oh God. There is none like you. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, Come on, church, sing. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Come on, saying death could not hold you. Death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. Come on. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are reigning tonight. Come on, saying you have no rival, Lord. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Come on, the house. Lift up your hands. Lift up your voice. Come on, sing. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Come on, sing. Death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Say, we magnify your name, Lord. Sing to you, oh God.
My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands. Come on, say my beloved is the most beautiful among thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih, Roh Kudus, untuk hadir, ada bersama-sama dengan kami semua di tempat ini. Terima kasih buat hadirat Tuhan, dan berdoa supaya hadirat ini gak berhenti di sini, tetapi menjadi jamahan untuk kami semua. Dan biar kami juga sama-sama mau bawa doa-doa kami untuk teman-teman kami yang masukin pokok-pokok doa. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan suami, berdoa untuk penghiburan, kekuatan ada di sana, in Jesus name. Tuhan yang tolong, Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menjadi penghiburan, kekuatan, comfort, biar keluarga yang ditinggalkan boleh betul-betul bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Kami juga mau berdoa buat teman kami yang kecelakaan. Beberapa dari teman kami yang kemarin mengalami kecelakaan, yang berdoa buat Rismet, juga buat Joe, biar pemulihan boleh terjadi dengan divine, dengan ilahi, dengan kuasa Allah, dan segala sesuatu boleh sempurna kembali seperti sedia kala. Biar Tuhan yang pimpin semua pemulihan di dalam nama Yesus. Saya berdoa buat mereka yang sedang mempersiapkan pernikahannya. Saya berdoa segala sesuatu yang sedang mereka butuhkan, segala sesuatu yang sedang mereka persiapkan, Tuhan ada di situ. Dan relationship ini boleh terus juga
Tuhan jadi sumber, Tuhan jadi poros di tengah-tengah mereka, dan dalam waktu persiapan ini mereka boleh melihat banyak sekali penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus. Saya berdoa buat mereka yang sedang mencari pekerjaan tambahan, biar Tuhan yang tolong, financial, biar Tuhan yang tolong, ada breakthrough, biar Tuhan yang bukakan pintu-pintu yang baru. Kalau Tuhan gak bisa buka pintu, kami percaya Tuhan akan bukakan orang-orang, ketemukan dengan orang-orang yang akan bantu untuk membukakan pintu. Dan kami berdoa biar mereka yang mencari akan menemukan, in Jesus name, in Jesus name. Yo, berdoa buat semua yang sedang mencari tempat tinggal, tempat kos, biar Tuhan yang tolong, supaya mereka yang merindukan untuk bisa pindah di Denpasar bisa segera terwujudkan di dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Terus sebentar kami mau duduk diam setengah jam ke depan, kami mau belajar sebagian dari firman Tuhan, dan biar persiapkan hati kami menjadi hati yang baik seperti tanah yang baik yang ditaburi firman Tuhan dan kemudian boleh bertumbuh menjadi pohon, dan pohonnya boleh baik, pohonnya boleh berbuah lebat, dan buahnya boleh tinggal tetap. Terima kasih Bapak. In Jesus name, Jesus name. And all God's people say, Amen. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Sebelum kita duduk sama-sama, Ben, boleh kesini Ben. Kamu ulang tahun hari ini? Serius? Kamu ulang tahun hari ini? Kita boleh angkat tangan sama-sama, kita berdoa buat dia. Bapak berdoa buat Denny, biar Tuhan yang tolong dalam waktu-waktu umurnya bertambah. Kami berdoa biar hikmat marifat boleh terus ada bersama-sama dengan dia. Kami berdoa biar Tuhan yang pimpin setiap jalannya, biar dia boleh terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Biar Tuhan juga menemukan seorang perempuan yang baik yang boleh jadi pendamping dia, yang soon dia tidak sendiri lagi tetapi boleh bersama-sama ada penolong di dalam nama Yesus. Amin. Biasanya kalau udah didoain terus langsung jadi. Oke, shalom semuanya, dan sebentar saya mau share sesuatu, dan saya harap semua masih ingat apa yang saya bagikan di minggu lalu. Ya, minggu lalu saya share tentang cerita Daniel, dari Daniel pasal yang pertama, tentang bagaimana berketetapan, lalu kemudian ketetapan itu perlu untuk diuji, dan kemudian ujian itu perlu dibandingkan. Gitu ya. Saya juga share ada 3 hal yang perlu kita lakukan: be nice, be faithful, be holy. Saya harap semua bisa recall dengan apa yang terjadi minggu lalu. Hari ini saya mau share satu bagian dari firman Tuhan, sebuah cerita, sebuah kisah, tapi saya kasih judul Listen Well. Listen well, dengar dengan baik. Dengar dengan baik. Ada sebuah kisah tentang terbelahnya kerajaan Israel, 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Sedikit panjang, saya mau bawa kita semua untuk bisa sama-sama fokus ada di sini dan baca sebagian kecil dari pasal 12 ayat yang keempat. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, maka mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Mereka akan setia sepanjang waktu. Ayat 8 bilang, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Ayat 10, lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami, beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku.
Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, maka aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ini adalah satu bagian dari kisah seorang anak Salomo, namanya Rehabeam. Anak Salomo. Sebuah ironi. Anak Salomo. The guy that invented the wisdom. Kita baca kitab Amsal dari dia. Anaknya gak punya hikmat sama sekali. Dan kemudian dia didatangi oleh seorang pemimpin suku-suku lain atau suku yang lebih besar dari dia. 11 suku yang lain. Karena dia hanya memimpin orang-orang Yehuda dan orang-orang Benyamin. Lalu kemudian orang ini namanya Yerobeam. Dia bilang sama Rehabeam, kalau engkau mau aku ikut sama kamu, tolong jangan jadi seperti bapakmu. Sebab di akhir pemerintahan Salomo, dia bukan raja yang baik. Itu sebabnya nama Salomo tidak pernah tercatat sebagai sebuah kerajaan atau sebuah raja yang paling besar. Tetapi selalu nama Daud yang disebut. Karena akhir dari pemerintahan Salomo tidak baik. Sehingga seluruh orang-orang yang ada di sekeliling Salomo kemudian memberikan saran kepada anaknya ini supaya ya harusnya kamu bawa ini semua jadi lebih baik. Ringankan tanggungan rakyat dan coba untuk hidup lebih benar dengan compassion. Coba punya belas kasihan. Coba untuk ini. Nah, yang terjadi pada seorang anak muda. Saya rasa ini bukan problem tentang anak muda atau tidak. Tetapi ini tentang problem tentang bagaimana mau mendengar atau tidak. Sebab ini bukan konteksnya bukan antara orang-orang tua lalu kemudian anak-anak muda, bukan. Tetapi konteksnya adalah dari seorang yang namanya Rehabeam mendengarkan peers-nya, lalu kemudian dia berusaha untuk menjadi pengaruh di tengah-tengah peers-nya. Kalau dia nggak dengar, dia nggak ikutin mereka, maka mereka akan meninggalkan dia. Dan dia pilih untuk mendengarkan orang-orang itu supaya dia bisa tetap dipandang di orang-orang itu. Kedengaran familiar? Ini yang terjadi dengan banyak dari kita semua. Ketika kita ada di tengah-tengah kelompok, lalu kemudian orang-orang itu memberikan kita saran, kita seolah-olah seperti harus mendengarkan orang-orang itu. Padahal mungkin itu bukan saran yang terbaik dari orang-orang itu. Right? We can see that integrity goes hand in hand with wise counsel. Ternyata integrity, 1 bulan ini kita mau bicara tentang integrity, right? Ternyata integrity itu bersahabat erat dengan yang namanya perkataan atau nasihat yang bijak, yang mungkin keluar dari orang-orang yang kita nggak mau, atau kita nggak pengen ada di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian kita pengennya ada di kumpulan yang tertentu. Lalu kumpulan-kumpulan itu justru memberikan kita nasihat yang mungkin membawa sesuatu yang nggak baik. Saya mau kasih sebuah pemikiran bahwa orang tidak bisa berintegritas sendirian. Right? Gak bisa berintegritas sendirian. Orang tidak bisa berintegritas tanpa ada masukan. Minggu lalu saya share tentang Daniel. Saya tidak masuk ke dalam pembahasan yang hari ini saya mau bahas. Tetapi minggu lalu saya sempat menyinggung bahwa Daniel punya 3 orang teman yang dikasih nama oleh raja menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nama mereka adalah Hanaya, Mishael, dan Azaria. So just like Daniel had Hanaya, Mishael, and Azaria, integrity is forged through accountability and obedience. Ada accountability, ada sebuah
accountabilitas dan ada sebuah ketaatan. Apa itu accountability? Accountability itu baru terjadi kalau ada orang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus waktu itu mengirim murid-murid yang 70 orang, mereka dikirim katanya berdua-berdua. Jesus sent the 70s. Kalau nggak pernah baca, tolong dibaca. Alkitab jangan dijadiin pajangan. Ada sebuah judul perikop, Jesus sent the 70s. He sent them 2 by 2. Berdua-berdua. Kenapa harus berdua? Karena ketika dikirim berdua ada accountability. Kalau yang satu bohong, yang satu kemungkinan kecil bakal ikut bohong, gitu kan? Ya nggak kayak di negeri yang Wakanda itu kan. Kalau satu bohong semua bohong gitu ya. Ya kita bagi-bagi aja Pak, bagi rata gitu kan. Nggak. Tapi dikirim berdua-berdua supaya mereka betul-betul bisa saling mengawasi satu sama lain sehingga accountability itu betul-betul terjadi. Right? Accountability juga harus terjadi kalau ada orang lain. Lucunya, obedience juga terjadi kalau ada orang lain. Obedience tidak bisa terjadi kalau kamu hidup sendirian. Ya, gak bisa. Kalau kamu hidup sendirian, kamu gak akan ngerti yang namanya obedience. Ada yang pernah lari pagi, terus olahraga, lari pagi, sepedahan, atau apapun, olahraga apapun. Even kayak fitness, gym, angkat besi gitu. Kalau datang sendirian, di gym itu ada tulisan go hard or go home. But if you come alone, right? Gak pernah go hard. Kamu angkat. Capek. Ya udahan. Tapi kalau kamu datang berdua, maka teman mau bukan, come on, dua lagi. Come on, dua lagi. Dua lagi. Terus kemudian gantian dia balas dendam. Come on, 5 lagi. Come on, 5 lagi. Dan kalau berdua, kamu akan terus-menerus terjadi yang namanya accountability dan obedience. Belajar yang namanya ketaatan dan belajar yang namanya accountabilitas. Saling bisa mengawasi, saling bisa terbuka. Sekarang problemnya adalah, pertanyaan saya begini. Siapa orang-orang yang kamu biarkan dekat dengan kehidupanmu dan menilai kamu? Orang-orang yang ada di sekitar kamu untuk ada di sekitar kamu untuk bisa semangatin kamu. Come on, dua lagi, come on. 2 lagi, selesai. 1 menit. 1 menit, kita repetisi lagi. Another rep, 15. Oke, let's go. Jalan lagi. Siapa orang-orang yang kamu biarkan dekat dengan kamu dan kamu dengarkan perkataan mereka? Apakah mereka orang-orang tua yang dicerita Rehoboam? Atau mereka adalah orang-orang yang anak-anak muda, peers, orang-orang yang kita pengen ada di situ? Karena seringkali kalau pendetanya ngomong nggak didengar, lebih dengar teman-teman yang ngomong, right? Lebih dengar netizen ngomong kadang-kadang ada yang lebih suka dengerin reels, Instagram post yang nggak jelas, nggak tahu siapa, tetapi kemudian didengarkan karena seolah-olah baik. Padahal kita juga nggak tahu hidupnya baik apa enggak. Gitu kan? Tapi orang lebih suka denger yang itu. Kalau udah masalah, baru pilihannya ke pendeta. Gitu kan? Ada masalah baru datang, pastor ini gimana ya? Udah rusak dikasih gue. Saya kan pendeta bukan montir. Right? Saya kan pendeta bukan konselor. Right? Saya kan pendeta bukan ahli membenarkan kamu punya keluarga. Ahli betulin hubungan kamu dengan anak. Bukan ahli membetulkan hubungan kamu dengan pacar kamu. Dengan teman-teman kamu. Terus kenapa ketika sudah berantakan baru dibawa ke pendeta? Ya itu gak perlu dibahas hari ini. Tetapi kalau circle kamu gak bawa kamu ke arah yang lebih baik, terus ngapain kamu ada di situ? Ngapain kamu ada di situ? Kalau circle kamu jelas-jelas gak bawa kamu ke arah yang lebih baik. Sebab gak mungkin kamu berdiri atau duduk bersama-sama dengan orang-orang, lalu kemudian mereka gak mungkin gak ngomong apa-apa. Mereka pasti akan kasih sesuatu. Kasih tahu kamu hal yang gak tahu apa. Tapi ketika kamu share lalu kemudian kamu dapat masukan, kalau selama ini mereka ini adalah orang-orang yang overthinking, kasih kamu lebih banyak pikiran yang jelek daripada pikiran yang baik, maka kamu yang tidak overthinking kebawa overthinking.
Right? Kalau mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat gospel, ya, sangat-sangat rohani gospel, tukang ngegosipin pelayanan. Ini kejadian di IFJF yang lain, nggak di sini kan? Di sini orang baik-baik. Ya, ngegosipin bahwa ya, kalau Pastor Yohanes Kusika mah gitu, itu mah emang dia mah begitu, emang dia. Ya jangan didengerin lah semua yang dia ngomong. Ya kalau kamu lebih suka gospelnya, maka semua orang ada gosipnya. Saya pengen kasih tahu kamu. Semua orang bisa digosipin. Bahkan Tuhan Yesus bisa digosipin. Right? Tuhan Yesus dekat dengan 12 orang muridnya. Cowok semua ngumpul-ngumpul bareng-bareng ngapain aja. Bahkan Tuhan Yesus bisa digosipin. So kalau kamu bilang bahwa, oh saya mau ini cuman pengen ketemu dengan orang-orang yang isinya cuma ngegosip dan kamu stay di situ, ngapain ada di situ? Keluar dari sana dan mulai berkumpul dengan orang-orang yang mulai membicarakan masa depan mereka. Saya pengen bangun ini, saya pengen bangun itu, saya pengen belajar ini, saya pengen belajar ini, saya pengen memperkaya kehidupan saya dengan cara begini, dengan cara begini. Mulai bicara tentang ide, mulai bicara tentang apa yang harus saya lakukan beberapa tahun lagi. A simple question yang selalu saya tanya ke semua orang, anak muda. Saya gak pernah tanya ini ke orang tua. Cuman mungkin sekarang kayaknya perlu. 10 tahun lagi mau ada di mana? Orang yang ngegosip gak bisa jawab tuh. 10 tahun lagi ada di mana? Ya ada di Ubud, lagi ngomongin orang. Sorry kalau ada yang datang dari Ubud. Saya gak ada maksud apa-apa. Gak ada. Itu cuma asal nyebut aja ya. Nah, kita ganti aja jadi kuta. Ada di pantai Jerman lagi ngomongin orang. Gitu kan? Nah, ada orang-orang yang juga mungkin penuh dengan belas kasihan, penuh dengan rasa compassion yang tinggi. Lalu kita kumpul dengan mereka, tiba-tiba kita jadi punya compassion. Coba ngumpul deh dengan Rindi, dengan orang-orang dari rumah Ruth, lalu kemudian lihat apa yang mereka lakukan di sana, lalu tiba-tiba kita jadi punya pemikiran tentang apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang ini. Padahal sebelumnya nggak pernah, ya kan? Kalau kita mulai lihat, expose dengan itu, maka kita akan timbul compassion. Jadi kita ini adalah produk dari apa yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kamu kelilingi kehidupan kamu dengan orang-orang yang salah, kamu akan selalu ada di tempat yang salah. So, one of the most important things to learn this month is how to listen well. Colek sebelah ini buat lu nih. Buat lu nih. Listen well. Belajar untuk bisa mendengar lebih baik. Karena punya teman pun belum tentu didengar. Kamu punya peers pun belum tentu kamu dengar. Udah berapa kali ada orang yang kasih tahu sama kamu salah, tapi kamu gak pernah mau dengar. Ada berapa kali ada orang yang bilang, tapi kamu gak dengar. So even punya teman yang tepat pun, kamu masih suka salah karena kamu nggak dengar. Jadi kesalahannya bukan cuma salah pilih teman, tetapi salah dengar. Dan hari ini semoga saya bisa kasih sebuah pemahaman tentang bagaimana cara mendengar. Ada yang pertama, ada 3 hal yang saya mau share. Yang pertama adalah be open-minded. Be open-minded. Gimana caranya kita untuk bisa mendengar dengan jelas? Be open-minded / defenseless. So, salah ya, defenseless. Ya, oke lah. Ya masuk ya begitulah ya. So, kamu kalau ada orang kasih tahu apapun, ada masukan apapun, baik atau buruk, nyinggung atau enggak nyinggung, kamu tersinggung atau tidak tersinggung, kamu terima aja defenseless. Gak usah bela diri. Pastor Yo, kamu gendut ya? Iya. Terima aja baik-baik. Nggak usah dilawan. Tahu nggak? Saya begini tuh emang sengaja gitu. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa investasi kayak begini jauh lebih mahal daripada investasi kayak Aderai? Enggak. So kalau ada yang kasih masukan, saya punya pendeta stand up comedian lebih ke bawah komedi. So kalau ada yang kasih masukan, kita tersinggung gak tersinggung, terima aja dulu. Be open-minded. Terima aja dengan lapang pikiran, bukan lapang dada. Dengan pemikiran yang lapang kita terima. Oke, saya terima dulu. Yang kedua, setelah kita terima, yang kedua yang harus kita pelajari adalah don't just hear the word.
Jangan cuma dengar perkataan mereka, tetapi coba untuk bisa menyelami pesannya. Sing the message. Coba buat, ini ceritanya dia mau ngomong gini kenapa ya? Konteksnya kita pelajari, itu terjadi karena apa? Karena saya sedang gini, oh saya disalah mengerti. Kita tuh paling cepat tuh kalau bisa disalah mengerti. Oh kamu salah ngerti gitu. Terima aja dulu. Gak usah ngomong apa-apa. Kita endapi dulu dan coba buat. Kalau memang orang salah mengerti ya sudah. Tetapi kalau ternyata kita yang salah gimana? Orang kasih masukan sekali, kita tersinggung. Orang kasih masukan sekali lagi, kita tersinggung. Orang kasih sekali. Lama-lama kerajaan terbelah karena kamu. You be the next Rehoboam. Nangkep maksud saya? Yang ketiga yang harus kita pelajari kalau kita mau coba untuk bisa mendengar lebih baik adalah reflect before responding. Gimana caranya juga untuk kita bisa berkaca sebelum jawab. Benar begitu? Mungkin Pastor Rio harus olahraga. Mungkin saya memang terlalu besar. Mungkin memang investasi salah. Karena investasi harusnya di bank bukan di sini. Ya. Mungkin daging ayam lebih enak dari daging babi. Bohong. Ya gitu tuh. Kalau cepat banget untuk membela diri, akhirnya semua perkataan kita bohong. Iya, kalau udah seumur pasturnya jangan makan bakmi. Kesian dong kedai Hawah nanti. Saya punya kelemahan tuh bakmi, kalau udah ketemu bakmi. Kayak apa juga saya makan. But, nangkap maksud saya? Sering kali kita keseringan buat jawab, dan kemudian cepat banget untuk bisa defense mechanism naik, tiba-tiba jadi landak, lalu kemudian menolak untuk semua orang ngomong apapun. Ternyata integritas juga soal bagaimana cara mendengar dengan baik. Dan kalau orang kasih tahu kita, cuman masuk sini keluar lagi di sini, bahkan nggak ada yang lewat. Kalau masuk kiri keluar kanan masih bagus karena ada yang lewat. Kalau masuk kiri keluar kiri berarti nggak ada yang masuk. Dan kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sebaiknya bertobat. Banyak orang hanya mau bicara tanpa mau mendengar. Dan banyak komunitas hanya jadi sekedar saluran bicara dan bukan tempat belajar. Baca lagi baik-baik, endapkan baik-baik. Pertanyaan saya, bagaimana dengan care group Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan kumpulan teman-teman, circle saudara? Nah, mereka orang-orang yang hanya mau bicara, semua orang bicara. Kalau semua orang bicara nggak ada yang dengar. Saya hanya punya kumpulan tempat itu hanya untuk saya mencurahkan semua segala sesuatu yang ada di hati saya, di otak saya, pokoknya harus keluar. Kalau nggak keluar ya bahaya. Just channeling out my anger. Saya kasih tahu kalau pengen channeling out your anger, bikin YouTube. Iya, marah-marah lah di situ. Kalau viewernya banyak, lumayan dapat duit kan? Marah-marah lah di sana. Tapi kamu punya peers, kamu punya orang-orang yang ada di rumah, kamu punya istri, kamu punya anak, kamu punya suami, teman-teman yang ada di situ, teman-teman pelayanan kamu, teman-teman care group kamu, bukan tempat sampah kamu. Yang percaya katakan amin. Dan kalau care group kita cuma jadi sekedar saluran semua orang bicara tanpa ada satupun yang belajar, maka pertanyaan saya sama kayak tadi slide yang awal. Ngapain ada di situ? Saya ada di care group itu bertahun-tahun gak ngapa-ngapain. Ngapain ada di situ? Ngapain ada di situ? Kalau kamu ada di satu tempat, gak gerak kemana-mana, itu namanya bantet. Ngapain ada di situ? Dulu saya pernah tergabung di sebuah care group. Dan mungkin zaman dulu namanya Komsel. Saya masuk ada di situ, isinya semuanya leaders. Jadi kita ketemu di situ,
Tiap kali kita ketemu, bukannya saling membangun, kita malah meeting. Tuh, yang ketawa pernah. Tuh, yang ketawa pernah tuh. Kalau udah kumpul semua, makan, minum, kemudian malah meeting. Ngomongin nanti ke depan gimana. Ini nanti Natal gimana, nanti ini gimana, nanti ini gini. Meeting semua, gak ada juntrungannya. Karena begitu pas meeting yang sebetulnya terjadi, orang-orang yang mengambil keputusan tidak ada di care group itu. Right? Karena pendetanya gak ada di situ. Karena penatuannya gak ada di situ, majelisnya gak ada di situ. Dan akhirnya ini grup malah jadi toxic. Karena kemudian bikin banyak keputusan, asumsi-asumsi yang kemudian ketika dibawa ke tempat yang selanjutnya, ternyata beda. Kamu punya care group adalah tempat belajar. Supaya kamu bisa bertumbuh. Kalau ada yang salah ditegur, didengerin, lalu kemudian berubah. Tempat care group itu untuk life sharing. Bukan saluran kamu menyalurkan semua yang kamu mau ngomong. Dan saya pengen kasih tahu ya, church. Hidup berdampingan itu bukan soal ngomong, tapi soal dengar. Suami istri katakan amin. Iya. Kalau nggak percaya tanya istri saya. Dia sering kayak, dari tadi nggak didengerin. Boleh tanya saya juga, karena sering kali dia juga gitu. Dari tadi saya ngomong kamu nggak dengar? Sama. So, kita perlu tahu bahwa hidup berdampingan dengan orang itu adalah untuk mendengar, listen well, bukan untuk bisa nyalurin semua yang ada di kepala kita. Saya mau baca satu bagian dari Amsal. Saya mau baca ini dari versi The Message, karena lebih gurih ya. MSG, sorry, kan? Wise conversation is way over the head of fools. In a serious discussion, they haven't a clue. They have not a clue. They cannot get any clue. Sebuah pembicaraan yang isinya bijak itu nggak dimengerti oleh banyak orang yang kita bilang fool. Terjemahan bahasa Indonesia bodoh. Terjemahan bahasa Bali, bahasa Sunda, bahasa-bahasa lain di Indonesia ini namanya bego. Alkitab yang bilang, diterjemahkan oleh orang-orang. Ya Pak Suryo sih, ya bilang tadi. Kalau kita nggak bisa ngerti dengan kumpulan orang-orang yang mulai bicara tentang masa depan, bicara tentang future, tentang gimana caranya step demi step, apa yang harus dikembangkan, bicara tentang buku yang harus dibaca, bicara tentang blog yang baik, di mana bisa belajar parenting dari situ, bicara tentang pendeta ini yang bikin podcast baik sekali, pendeta ini yang ngajar ini tentang baik sekali, why don't we heard that, lalu kemudian kita ngerasa kayak, kumpulan yang terlalu kudus, saya nggak mau ada di situ. Saya pengen jauh-jauh dari mereka, dan kemudian mari kumpul dengan orang-orang yang mau kumpul di tepi pantai, ngomongin Pastor Yo yang sono ya, bukan ini. Jauh lebih enak untuk ketemu dengan orang-orang, terus nongkrong, lalu ngomongin ngalor ngidul kesana kemari, jauh lebih enak. Pertanyaan saya begini, boleh, bukan nggak boleh? Boleh. Pertanyaan tidak berubah. Buat apa? Mau ngapain? Segala sesuatu boleh, tapi tidak segala sesuatu itu membangun. Tidak segala sesuatu itu beneficial. Ini ironi sekali. Karena yang tulis ini bapaknya Rehobeam. Selama bapaknya hidup, dia ada di mana? Dia nggak baca. Yang belum baca sih, karena kan belum dibukuin kan. Tapi apakah selama dia hidup, dia nggak pernah dengar sesuatu dari bapaknya? I don't think so. Karena bapaknya bukan orang tua yang baik. Salomo bukan orang tua yang baik. Sama seperti Daud pun bukan orang tua yang baik. Dan itu yang harus kita pelajari dari cerita di Alkitab itu. Masalahnya Alkitab itu sudah selesai dan kita baca. Dan kalau kita berlaku seperti Daud dan Salomo,
Maka kita yang salah karena kita nggak belajar dari itu semua, right? Bapak Ibu Saudara, jadilah cerdik dalam mengambil teman dan mengambil nasihat, sebab cerdik bukan pintar. Kalau orang pintar belum tentu cerdik, tetapi biasanya orang cerdik sudah pasti pintar. Cerdik adalah orang-orang yang sanggup untuk membedakan yang mana yang punya integritas dan saya harus dengarkan. Di zaman informasi begitu bebas, Bapak Ibu Saudara bisa dengar khotbah siapapun, bisa dengar konten siapapun. Saya pengen kasih tahu, kalau mereka di sana, di luar sana, saya nggak bilang harus dengerin saya, dengerin IFJF doang, Semi Hartanto doang. Enggak, I listen to so many preachers. Sampai hari ini saya masih dengerin banyak. Saya nggak mau sebutin yang namanya di sini, karena tidak dibayar. Lain kali mungkin kalau dibayar saya sebutin namanya. Tapi kalau kita mulai mendengarkan banyak-banyak orang, lalu kemudian orang yang kita nggak tahu integritasnya, Anda kurang cerdik. Anda kurang cerdik. Seharusnya kamu dengar orang-orang yang kamu tahu kehidupannya, yang anak-anaknya baik. Sebab kitab Titus bilang kalau anak-anaknya baik artinya dia pendeta yang baik. Bisa urus keluarganya, baru dia bisa urus gerejanya. Right? Makanya saya urus anak saya mati-matian. Percuma bisa ngomong, percuma bisa ngeramu segala sesuatu dengan baik kalau anaknya teriak-teriak. Nggak bisa diatur. Saya harus atur dulu anak saya, baru seluruh orang bisa tahu bahwa saya adalah manajer yang baik, orang tua yang baik. Kitab Titus bilang begitu. So, jadilah cerdik, karena kalau kita mau dengar masukan, kita dengar orang-orang yang punya integriti. Punya integritas. Jangan sembarang dengerin orang, jangan sembarang ambil konten dari manapun, lalu kemudian ambil mentah-mentah. Enggak segala sesuatu yang ada di situ baik. While lack of integrity may bring short-term gains, it leads to long-term harm. Integrity builds lasting trust and stability. Saya terjemahkan, kalau kita mau mengambil keputusan hanya untuk keuntungan yang jangka pendek, tetapi membawa kerusakan di jangka panjang, itu bukan integritas. Sebab integritas seharusnya membangun kepercayaan jangka panjang dan stability. Rehobeam memilih shortcut. I want to win. Saya mau menangin mereka semua teman-teman saya. So waktu mereka bilang, saya akan ikutin mereka. Karena itu saya bilang ini bukan tentang orang tua dan anak muda, bukan. Ini tentang orang yang sedang mencari jati dirinya di tengah-tengah sebuah kumpulan orang-orang. Church, listen to me. If you really listen to me, I think the church can listen well. Jadilah cerdik. Gak semua orang perlu didengar. Gak semua pengajaran perlu dimasukin ke sini. Tapi ketika ada orang yang kasih tahu kamu sesuatu, coba buat terima dengan baik. Lalu kemudian reflect. Berkaca. Dan setelah itu cari kumpulan orang-orang yang memang bisa bawa kamu ke tempat yang lebih baik. Kalau teman-teman kamu justru bawa kamu ke tempat yang kurang baik, ngapain kamu ada di sana? Cari teman-teman yang baru. Saya mau kasih tahu bahwa acceptance by man is not the goal. It's never the goal. Nggak pernah jadi tujuan untuk diterima oleh orang-orang. Nggak pernah. Kita mencari penerimaan dari Tuhan dan Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang sama untuk ada di sekitar kita. Right?
Hati-hati. Jangan hanya karena penerimaan, saya pengen ada di situ, pengen ada di sini. Lalu kemudian kita mulai membahayakan kehidupan kita dan iman kita. Saya mau tutup dengan satu bagian yang juga ditulis supaya ironi ini lengkap. Ditulis oleh Salomo, Amsal pasal ke-19 ayat yang ke-20 bilang, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya kamu menjadi bijak di masa depan. Selalu bicara tentang masa depan, hari besok, hari nanti. Itu adalah orang-orang bijak. Tapi kalau bicara, tahu nggak kemarin. Ngapain ada di situ? Leave them. Grow. Jadi orang yang lebih baik. Amin. Yuk, saya mau ajak kita semua buat bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Bapak kami mau bikin sebuah komitmen yang baru. Untuk kami bisa melatih telinga kami supaya kami boleh mendengar dengan lebih baik. Mendengar dengan lebih baik. Ada di kumpulan orang yang lebih baik. Karena kami percaya nggak semua orang mampu mengubah kumpulannya. Kami takut kami justru terubah dan diubahkan oleh orang-orang itu. Dan sebelum kami bisa menjadi cukup kuat untuk menjadi garam dan terang, kami mau belajar untuk berada di tempat yang aman dulu. Ada di kumpulan yang aman dulu. Supaya kemudian dari situ iman kami boleh semakin bertumbuh, karakter kami semakin berubah, integritas kami semakin baik, kami bisa jadi garam dan terang. Pimpin kami, kasih kami kekuatan, kasih kami kemampuan Tuhan. Supaya kami boleh bisa mulai menyortir segala sesuatu yang kami dengar dan teman-teman yang ada di sekitar kami. Terima kasih Pak. Terima Tuhan, apabila Engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini. Pulanglah membawa kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, Engkau terus naik tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan apapun yang tanganmu sedang kerjakan, dia akan bikin berhasil. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Happy Sunday, church. God bless you all.